Terima kasih. Selamat malam, selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Anda. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami pada malam hari ini. Kita akan bicara mengenai sebuah episode berjudul Krisis Identitas. Langsung saja kami panggilkan Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua, dan mudah-mudahan program ini menemui Anda dalam kesehatan dan kedamaian. Terutama kedamaian mengenai apa adanya diri kita. Dan malam ini kita bicara mengenai krisis identitas, identity. Sebagian orang menolak untuk mengubah, memperbarui identitinya. Sebagian orang sibuk membangun identitas baru. Dan sebagian orang sedang merancang identitas yang sama sekali lain dengan yang selama ini dimilikinya. Itu pembicaraan kita malam ini, Mas Lee. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pembukaan dari Pak Mario Teguh. Pak Mario, pertanyaan awal saya adalah mengapa ada banyak orang yang merasa terpenjara di identitas yang ia miliki sekarang, Pak? Karena banyak sekali orang bangga sekali dengan ungkapan be myself, be yourself. Ya. Tetapi yang dimengertinya adalah be unchanging self. Be myself yang tidak berubah. Be myself yang tidak baru. Padahal siapa di antara kita yang identitasnya, yang pribadinya cukup baik untuk bebannya di masa depan. Untuk 10 tahun lagi dari sekarang deh, kita tidak akan cukup. Jadi banyak orang terpenjara dalam pengertiannya mengenai aku. Nah, aku yang dipertahankannya adalah aku yang sedang disukainya. Itu sebabnya istilah comfort zone, wilayah nyaman, itu misleading, itu menuntun kepada pengertian yang salah. Bagaimana mungkin Anda merasa nyaman di keadaan yang tidak baik? Tidak dihormati di kantor, digaji tidak cukup, dikasih pangkat rendah, dimarah-marahi dulu. Kalau ada yang salah, dia disalahkan dulu. Kalau ada yang mau disuruh, dia dicari duluan. Semua boleh terlambat, tapi dia tidak boleh terlambat. Ini kan uncomfortable sebetulnya. Tapi mengapa dia menolak untuk menjadi pribadi baru? Dan menyebut keadaan tidak baiknya sebagai comfort zone. Jadi banyak orang sedang terpenjara di dalam konsep identitas yang tidak membesarkannya. Nah, program kita malam ini membongkar kembali pemikiran ini karena kita itu lebih banyak terdidik salah daripada terdidik benar. Sehingga orang yang sampai umur 40 tahun hidupnya masih lemah, berarti pendidikannya banyak yang salah. Nasihatnya, unlearn, bongkar kembali pelajaran salah. Sehingga kita keluar dari penjara identitas yang salah. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Salam super Pak Mario, Salam perkenalkan super. nama saya Nori Utari. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah saat Bapak masih muda Bapak pernah merasakan krisis identitas, dan apa yang Bapak lakukan saat mengalami hal tersebut? Yang kedua, apakah ada perbedaan antara krisis identitas di zaman dulu dengan zaman sekarang? Maksudnya krisis identitas anak muda zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tulisnya zaman. Seperti saya berasal dari zaman Fir'aun saja. Apakah demikian tuanya saya kelihatannya ini? Waktu saya muda, Ibu, saya gelisah dengan identitas saya. Yaitu anak pensiunan kapten yang sederhana, tinggal di Mergosono Gang 5 di Malang. Tetangga saya pemulung puntung rokok, gitu. Tetapi saya cita-citanya besar, membayangkan kebesaran hidup karena di rumah tidak ada televisi. Jadi harus dibayangkan sendiri, begitu. Marah Ibu dengan identitas saya sendiri. Tetapi saya memilih mencari. Saya mencari idola. Saya lihat Alain Delon, bintang Perancis itu, yang acuh itu. SMA kelas 2 saya tiru Alain Delon. Acuh sekali.
Waktu saya menghentikan demo, saya aduh sekali. Demonya lewat terus. Tidak sesuai. Saya ambil yang lain, ambil yang lain, ambil yang lain. Sampai suatu ketika saya memutuskan, saya harus ambil the best bits, potongan-potongan terbaik dari setiap orang. Apakah itu tokoh atau tidak, tapi saya ambil sedikit-sedikit. Lalu pelan-pelan disulam, dijahit dengan berjalannya waktu. Tidak lagi kelihatan seperti sambungan kain perca, tapi seperti menjadi kain yang utuh, yang namanya Mario Teguh. Jadi kalau begitu, identitas itu adalah hasil kerja keras kita, mengambil kebaikan dari semua orang yang bisa kita pelajari, lalu menjahitnya menjadi pakaian terindah dalam kehidupan kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Super Audience, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi, silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Via dari Bandung. Ya. Silakan. Sebenarnya di bagian mana kita diperbolehkan berpura-pura? Karena terkadang untuk mendapatkan sesuatu atau menjadi sesuatu, kita harus membayangkan seolah-olah itu telah terjadi pada diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik saya yang masih muda, pegang ini ya. Berpura-pura tidak akan gagal, ternyata memperbesar kemungkinan berhasil. Ya, anjurannya. Mulai dari hari ini, berlakulah seperti Anda tidak mungkin gagal. Tapi kalau Anda menghubungi orang, berbicara dengan orang seperti Anda tidak mungkin gagal, keuntungannya satu, Anda maksimal. Ya, Anda maksimal sekali. Waktu Anda menyampaikan proposal seperti tidak akan gagal, Anda maksimal. Nah, waktu ditolak, teknik ini mengharuskan Anda siap ditolak. Orang yang ditolak itu bergembira, yang ditolak bergembira. Apa artinya? Sering diterima. Jadi kalau orang bilang, sorry dek, nggak mau, bener, tidak mau. Gitu? Kita sudah punya, bener, lebih baik dari ini. Itu orang malah khawatir menolak. Karena dia kelihatan biasa diterima. Nah, berarti identitas kita yang menghalangi kita untuk tampil maksimal itu karena terlalu asli. Yang paling tahu masalah kita siapa? Kita. Yang punya catatan lengkap mengenai sejarah kegagalan siapa? Kita. Yang mempunyai kebiasaan menakut-nakuti diri sendiri? Kita. Terlalu asli. Jadi kalau gitu yuk tampil berpura-pura seperti tidak akan gagal. Itu yang menjadikan kita lebih maksimal. Setelah itu tangani kegagalan dengan gembira untuk masuk ke proses berikutnya seperti tidak akan gagal. Kalau Anda sibuk sekali membangun kebiasaan seperti tidak akan tertolak, Anda betul-betul menjadi pribadi yang tidak bisa ditolak. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, teruslah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Orang sombong meminta tugas besar. Orang yang sudah matang itu santun karena tidak khawatir mengenai kemampuannya. Krisis identitas, kita masuki segmen kedua di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, tadi di segmen awal Bapak sempat mengatakan mengenai menjadi pribadi yang tidak bisa ditolak, Pak. Seperti apa contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, Pak Mario? Pertanyaan yang super. Saya bisa berikan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super. Kalau kita berlaga, berpura-pura seperti orang yang tidak bisa ditolak, akhirnya kita terlatih mengenali cara-cara membuat orang selalu setuju. Coba ya, perhatikan bagaimana saya membuat orang setuju. Anda sebetulnya suka daging sapi, bukankah begitu? Ya, ya toh? Lihat itu. Berarti dengan seperti tahu dan sebelum dia bilang enggak, saya bilang iya. Terpaksa dia bilang iya. Berarti maksud saya, orang itu harus seperti orang lain setuju sama dia. Kalau Anda sudah menikah? Belum? Oke. Nah, dalam pengalaman Anda ditolak selama ini.
Nama Anda siapa, Pak? Pak Zaidi. Kalau Anda ditolak waktu melamar wanita, yang rugi dia atau Anda? Anda. Mulai dari sekarang. Nggak bisa ditolong ini orang. Nah, Pak Zaini, mulai dari sekarang kalau Anda melamar wanita, tampil seperti Anda tidak akan ditolak. Jadi datangnya adalah malam. Oke? Pertama kali gitu. Nikah yuk. Terus dia bilang, apaan sih? Gitu kan? Nah, kalau dia menolak, itu yang rugi dia, Pak. Katakan begini. Siapa namanya? Muhammad. Loh, bukan Muhammad, namanya wanitanya. Siapa namanya? Katakan saja. Yuni. Yuni, oke, Muhammad. Katakan gini Pak Zaini. Yuni, wanita sepertimu bisa kudapat dari manapun. Ya? Tapi anak-anak dari Zaini, dari mana lagi kalau tidak dari Zaini? Itu satu bisa ditabok atau ditinggal pergi. Tapi lihat, orang itu terpengaruh oleh orang yang yakin. Karena untuk orang bisa bicara seperti itu pasti ada alasan. Perhatikan orang-orang yang akhirnya memimpin, pangkatnya tinggi, punya sifat satu yang sama. Apa? Suka memaksa. Perhatikan orang-orang yang pangkatnya tinggi, selalu bilang, bisa ya? Bisa. Itu loh Pak. Harus ya? Kenapa? Kenapa orang-orang yang pangkatnya tinggi kok diberkati dengan sifat memaksa? Karena dia harus memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan untuk orang lemah. Itu untuk orang yang harus baik ya. Jangan ya, ini merugikan sesama. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario menarik sekali bicara mengenai jadi seseorang yang sangat confident begitu Pak ya. Tapi bagaimana dengan kami-kami yang kadang dalam keseharian masih merasa minder Pak Mario? Apa yang harus kita lakukan? Kita itu biasanya merasa kurang mengenai diri kita sendiri, atau kita itu merasa eksesif, berlebihan. Tidak ada orang pas dalam menilai dirinya sendiri. Kurang atau berlebihan. Kalau kurang namanya apa? Minder. Kalau berlebihan? Bukan lebay. Kalau berlebihan? Sombong, alay. Pertamax. Gua kasih cendol kan, gitu kan? Kalau pendapat kita mengenai diri itu less, kita jadi minder. Oke? Kalau pendapat kita berlebihan mengenai diri kita menjadi sombong. Nah, dalam pertumbuhan kita sebagai pribadi dengan identitas yang nanti menjadikan kita pemimpin, lebih baik minder atau sombong? Lebih baik sombong. Kalau dikasih dua pilihan saja loh ya, antara minder dengan sombong, ambil sombong. Kenapa? Orang minder akan mengambil pekerjaan kecil, meminta tugas kecil, menuntut kecil, diperlakukan kecil, diam saja. Orang sombong meminta tugas besar, gitu kan? Siapa berani mengangkat anak binatang ini? Saya. Tahu anak sapi. Iya. Berarti orang-orang sombong itu akan mengambil tugas terlalu besar, mengambil tanggung jawab terlalu besar. Berarti apa? Akibatnya masalah. Orang sombong dapat masalah. Masalah itu rahmat. Karena tidak mungkin kita diberikan masalah yang lebih besar daripada kemampuan kita. Lihat tuh. Jadi orang sombong itu dididik melalui masalah oleh Tuhan. Dikasih masalah besar, takut, berdoa, minta maaf, berhasil. Nah, setelah itu sombong lagi nggak? Iya, bakatnya sombong. Nah, lama-lama nanti mellow down. Mellow down itu menganggun. Mengerti bahwa itu tidak baik, lalu pelan-pelan. Santun sekali. Karena orang-orang yang sudah matang itu santun. Karena tidak khawatir mengenai kemampuannya. So, sahabat-sahabat saya yang super.
identitas itu kalau tidak less, eksesif. Ambil eksesif, jangan ambil kurang, supaya kita bisa lebih dan masuk ke dalam masalah yang harus kita selesaikan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Super Audience, kini waktu kita untuk melakukan polling. Saya persilakan Anda mengambil keypad yang berada di kursi Anda dan menjawab pertanyaan yang berikut ini. Apa yang Anda lakukan untuk dikenal? A. Bergaya dan berpenampilan seperti tokoh idola Anda. B. Walaupun aneh tetapi menciptakan gaya Anda sendiri. Atau C. Tidak berupaya apa-apa, biarlah orang yang menilai. 5, 4, 3, 2, 1... Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, teruslah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Way. It is better to be strongly wrong than to be weakly right. Lebih baik salah kuat daripada benar lemah. Mari Teguh Golden Ways, kita masuki segmen ketiga dengan episode berjudul Krisis Identitas. Dan inilah dia hasil polling kita pada malam hari ini. Dengan pertanyaan, apakah yang Anda lakukan untuk dikenal? A. Bergaya dan berpenampilan seperti tokoh idola Anda. B. Walaupun aneh tapi menciptakan gaya Anda sendiri. Dan C. Tidak berupaya apa-apa, biarlah orang yang menilai. Hasilnya ternyata adalah A. 10, B. 68, dan C. 22%. Kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda. Yang 10% siapa? Yang memilih 10%? Oke, selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Mbak. Kalau saya memilih yang A karena saya punya prinsip, saya mengamati dulu orang yang saya ingin menjadi seperti dia, lalu saya meniru dia dengan memodifikasi, akhirnya menjadi lebih baik, Pak. Gitu. Super sekali. Saya ulangi cepat karena dulu sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah niteni, mengamati, persis diamati. Kalau ikhlas akan melihat nilai-nilai yang baik. Kalau tidak kan, kalau orang mengamati sering bilang, oh nggak begitu, oh nggak begitu, gitu toh. Jangan, mulai dari sekarang amati, dititeni 100%. Setelah itu niroke, ditiru persis. Nanti orang bilang, lu kok meniru Pak Mario? Ya, kita semua hidup dan tumbuh karena meniru. Jadi kalau begitu tiru. Dan kalau ada orang hebat Anda tiru, kan ada dua orang hebat. Ya, ada orang bilang, Pak Mario kalau meniru kan berarti kita membuntuti. Kalau mau nyalip tidak dari belakang itu dari mana? Tiru. Berikutnya apa? Nambahi. Ditambahi karena setiap orang memiliki kelebihan dari orang lain. Ditambahi. Nah, semua ini harus apa? Ikhlas. Ini? Ikhlas. Ini? Ikhlas. Gunakan yang sudah ada. Jangan mensyaratkan, nanti kalau aku, jangan, mulai yang sekarang ada, tambahkan. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi yang sama dengan mereka yang ingin kita tiru. Terima kasih. Yang kedua, apa tadi? Walaupun aneh tapi menciptakan gaya Anda sendiri. Siapa yang mau aneh tadi? 1, 2, ya silakan Pak. Terima kasih Pak Mario, nama saya Riza Wahyu, saya dari Malang Pak. Dari Malang? Iya. Bukan main. Jadi aneh itu identik dengan nyentrik Pak. Nyentrik dalam artian mungkin yang lain itu dia pakai istilahnya itu sesuatu yang normal, dalam artian dia pakaian biasa, saya yang pakaian nyentrik Pak. Tapi dalam artian masih menjaga kesopanan seperti itu Pak. Iya. Itu salah satunya seperti itu. Jadi saya nyentriknya itu dalam artian saya itu pengen orang itu langsung kenal, ini Riza. Langsung tahu. Ini Riza. Jadi seperti itu Pak. Super. Perbedaan itu kadang-kadang kita tidak sabar kalau perbedaannya tidak besar. Ya Pak. Perbedaan besar itu sebetulnya adalah perbedaan kecil yang dilakukan sepanjang waktu. Itu yang namanya perbedaan besar. Perbedaan besar yang secara fisik, tipis, ringan bisa dilakukan sementara. Seperti misalnya di Malang, Pak.
Kalau Anda masuk ke sebuah restoran di Malang, Anda akan cepat sekali terkenal. Kalau begitu buka pintu, langsung Anda teriak, udah, duduk aja. Iya loh. Pergi ke warung ayam gitu, buka pintu langsung, wes lu gua. Terus ke kasir bilang, swiwi 1, sayap 1 gitu. Itu cepat dikenal, Pak. Ya. Yang menjadikan karir Anda hebat adalah perbedaan kecil dalam menguntungkan pelanggan, menguntungkan orang lain, membuat orang senang. Kalau Anda pastikan orang yang bertemu Anda pergi dengan perasaan lebih baik. Kalau itu Anda terus lakukan, Anda akan mencapai perbedaan besar. Itu. Tidak berupaya apa-apa. Biarkan orang yang menilai. Siapa ikan tenggelam ini? Langsung dibatalkan. Silakan berdiri, Pak. Ya, Mengapa Anda memilih tidak melakukan apa-apa? Ya, karena saya milih pilihan itu yang pertama karena saya yakin bahwa saya pribadi yang pantas untuk dikenal orang, terutama orang-orang yang hebat, yang saya pun nantinya bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat itu. Super sekali. Tidak melakukan apa-apa itu apa artinya? Yang saya artikan di sini adalah tidak di yang poin A dan poin B. Jadi tidak seperti bergaya seperti tokoh idola, tidak juga melakukan hal-hal yang aneh. Biarlah ini saya sendiri dan saya yakin saya adalah orang hebat juga gitu nantinya. Dan sekarang saya berusaha. Nah, selama ini kalau Anda menilai diri Anda sendiri, biasanya kurang atau lebih? Lebih banyaknya lebih, Pak. Biasanya lebih. Lebih itu biasanya agak sombong, agak suka maksa, begitu. Menurut pengalaman teman-teman pun gitu. Good, suka memaksakan pendapat. Terkadang ya. Ya, itu baik, Pak. Daripada minder. Dan itu kalau Anda sebut tidak aneh, itu aneh loh, Pak. Suka memaksakan pendapat. Ya, tidak suka ditolak. Tidak suka kalau Anda tidak dinomorsatukan, begitu? Ya. Iya, orang aneh tidak pernah tahu dirinya aneh, Pak. So, ini kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang super, mengenai identitas kita. It is better to be strongly wrong than to be weakly right. Lebih baik salah, kuat, daripada benar lemah. Kalau Anda benar lemah, Anda berada di kelompok yang benar di bawah. Kalau Anda salah, keras, itu langsung berhubungan dengan orang-orang yang hebat di atas. Dan karena hidup kita masih panjang, Anda pasti diperbaiki. Sehingga orang-orang yang berani, benar loh ya, tidak untuk keburukan loh ya. Golden Ways itu memajukan kejujuran, keamanahan, perilaku yang berkah. Jadi kalau kita benar, tapi salah besar, kita berhadapan dengan orang-orang besar yang akan memperbaiki kita. Sehingga dalam waktu pendek kita menjadi anak muda yang kekuatannya besar. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak. Pemirsa teruslah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Way. Masa nggak lihat sih bahwa saya sebetulnya itu tidak pandai? Ini kelihatannya sekarang agak lain. Bangun identitas yang jelas mengenai Anda harus jadi apa. Krisis identitas di Mario Teguh Golden Ways pada malam hari ini. Pak Mario, kita bicara mengenai identitas di sini, tapi ya pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa yakin mengenai identitas kita saat ada begitu banyak pendapat, opini, lalu kita menganggap kalau opini itu adalah relatif, mana yang benar? Apapun pendapat kita mengenai diri kita sendiri, jangan abaikan pendapat orang lain mengenai kita. Kita sering marah karena orang melihat kita tidak baik, kurang, atau sering dikritik. Karena ada opinion mismatch, ada ketidaksesuaian pendapat mengenai identitas. Kita menilai diri kita dari yang kita pikir bisa kita lakukan. Ya. Orang lain menilai kita dari apa? Dari yang sudah kita lakukan.
Kita kalau sombong itu karena kita pikir bisa, kita tahu gitu. Tetapi masyarakat tidak menilai kita demikian. Dia bilang, orang lain bilang, apapun pendidikanmu, latar belakangmu atau keluargamu, yang sudah kamu lakukan apa? Itu sebabnya track record yang dinamakan catatan hasil kerja, itu adalah catatan hasil yang sudah kita lakukan, bukan rencana. Keberhasilan, tolong diingat, keberhasilan ada di alam tindakan, bukan di alam rencana. Jadi, kalau mau memperbaiki kesesuaian pendapat antara orang lain dengan kita, banyak-banyaklah melakukan pekerjaan yang baik. Karena sebetulnya orang-orang yang berhasil memiliki kemampuan untuk pamer mengenai yang sudah dilakukannya dengan selera yang baik. Pamer itu tidak apa-apa selama seleranya baik, karena itu yang disebut self-promotion, mempromot diri. Promote dalam bahasa Indonesianya sebetulnya memajukan. Jadi orang yang mempromosikan dirinya adalah memajukan diri supaya digunakan, karena orang yang digunakan menjadi bermanfaat. Berarti kalau kita memiliki nilai, yuk kita promosikan diri. Caranya dengan selera yang baik. Kalau ada pekerjaan ini, ini sulit sekali ya. Tapi ini seperti yang saya pernah lakukan dulu, Pak. Dan memang sulit, tetapi mudah-mudahan akan berhasil. Karena itu saya sudah 6 kali lakukan. Lihat, seleranya kan baik. Tapi kalau, itu simpel. Orang tidak suka. Karena banyak orang lain merasa minder dengan pekerjaan berat. Jadi kalau begitu, kalau Anda punya keinginan untuk menjadi pribadi yang besar, banyak-banyaklah menghasilkan kerjaan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan Super Audience yang ingin bertanya, angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, haruskah kita menjadi kepribadian yang lain untuk membahagiakan orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama Bapak berusia 30-an? Berapa usia Bapak sekarang? 20 tahun. 20 tahun. Saya juga pernah 20 dulu. Kalau kita mau menyenangkan orang lain, bukan karena kita menyenangkan karena memuji saja, menyetujui yang diinginkan Pak. Kalau kita mau betul-betul menyenangkan orang lain, jadikan kita peningkat hasil orang itu. Siapa yang pebisnis, siapa yang wirausaha. Kalau persahabatan kita Pak menghasilkan penjualan yang baik, Bapak akan menyenangi saya. Berarti kalau mau menjadi orang yang disukai, itu orang yang membantu orang lain mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Itu identitas yang penting, Pak. Sehingga orang lain akan mengatakan, menempelkan kata ini di depan atau setelah nama Anda. Apa? Cepet-cepetan tebak. Untung ada Mas Uli. Nama Uli menjadi penting sekali setelah kata untung. Untung ada Pak Joko. Untung ada Pak Bambang. Berarti orang-orang yang identitasnya baik itu orang yang menguntungkan orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Satu lagi kesempatan Super Audience yang ingin bertanya, silakan angkat tangan Anda. Nama saya Almus Rahma, saya dari Bandung. Karena saya masih kuliah dan menjadi mahasiswa, terkadang potensi itu dilihat dari nilai rata-rata IPK. Yeah. Ketika nilainya gede, berarti potensinya di situ kan. Nah, saya menemukan teman-teman saya kebanyakan belum menemukan potensi hidupnya gitu. Potensi dia sebenarnya itu apa? Karena yang mereka temukan tuh nilainya hanya rata-rata. Dan ketika ditanyakan, apa sih pelajaran kesukaannya? Jawabannya nggak tahu. Nah, bagaimana cara saya supaya bisa membantu teman saya seperti itu? Terima kasih. Super sekali. Jadi mahasiswa kesibukannya memikirkan membantu temannya yang tidak jelas keinginannya. Ibu sendiri sudah jelas keinginannya? Insya Allah. Oke. Ibu hebat sekali karena banyak orang sekarang hari ini usianya 50 tahun belum jelas untuk apa hidupnya. Dia masih belum jelas mengapa dia harus bangun pagi. Mengapa dia harus bekerja keras. Dia masih belum jelas mengapa harus sakit hati kalau dimarahi orang. Dia belum jelas mengapa dia harus membiayai keluarganya. Belum jelas mengenai keberkahan dari uang yang
Belum jelas, Bu. Nilai. Orang-orang yang hebat itu rata-rata nilai sekolahnya tidak bagus-bagus banget. Karena orang-orang yang nilainya tidak begitu baik menghormati proses mengerti. Karena dia sulit mengerti. Guru-guru yang enak, guru-guru yang pinter atau yang sedengan? Yang sedengan. Guru yang pinter tidak sabaran, selalu bilang, masa kamu nggak ngerti? Ini kan gampang. Iya, bagi bapak. Iya, tapi guru-guru yang tidak begitu pandai itu menghormati proses mengerti. Jadi guru yang baik dalam menjelaskan biasanya tidak pandai. Biasanya. Tetapi menjadi lebih bernilai daripada guru yang hanya mengharuskan. Nah, saya kira-kira dulu pandai atau tidak? Tidak. Saya mengerti sulitnya proses belajar. Masa nggak lihat sih bahwa saya sebetulnya itu tidak pandai? Ini kelihatannya sekarang agak lain. Nah, jadi sahabat-sahabat saya, jelaslah mengenai yang Anda inginkan seawal mungkin. Nasihatnya, hidup ini tidak untuk siap-siap. Hidup ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum kelahiran kita. Jadi, jangan menunggu siap, segera mulai bangun identitas yang jelas mengenai Anda harus jadi apa. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak pemirsa. Kami akan kembali di segmen kelima di Mario Teguh Golden Ways. Seindah-indahnya keluarga itu dibangun dari seorang ayah yang impiannya besar, yang ambisinya besar, dan seorang ibu yang penuh kasih. Kembali di Mario Teguh Golden Ways, kita masuk ke segmen terakhir dengan episode berjudul Krisis Identitas. Pak Mario, bagaimana kira-kira peranan keluarga dalam pembentukan kekokohan identitas seseorang, Pak? Ada tuh suami yang tidak putus mengkritik istrinya? Ada. Ada. Dan istrinya akan rusak identitasnya. Ada toh istri yang selalu mengkritik suami? Ada. Dan suaminya akan rusak identitasnya. So, di keluarga, ibu itu penentu keindahan dan kekokohan identitas. Identitas itu ada dua. Kokoh, berarti tidak mudah goyah. Indah karena menuju yang baik. Itu hanya mungkin datang dari bimbingan seorang ibu yang dengan kasih sayangnya menunjukkan kepercayaan bahwa anaknya akan tumbuh jadi orang baik. Ibu itu biasanya menjadi orang paling akhir marah kepada anaknya. Sehingga kalau ibu cepat marah kepada anaknya, dia harus memperbaiki sikapnya. Karena ibu harusnya terakhir yang marah. Nah, seorang ibu mencontohkan. Contohnya saja, seorang anak kecil perempuan memetik bunga. Ada ibunya bilang, sini bawa pulang, bunganya bagus. Anak kecil ini akan tumbuh menjadi orang dewasa yang mengambil hak orang lain untuk keindahan pribadinya. Tetapi kalau ibu itu melihat anaknya memetik bunga lalu lihat bunga ini sekarang hanya cantik untuk kamu tapi dia segera mati. Lalu orang lain tidak bisa menikmatinya. Kamu disebut orang baik kalau kamu membiarkan keindahan dinikmati banyak orang. Coba. Berarti ibu. Nah, ayah di mana? Ayah memasang patokan mengenai tingginya impian. Tetapi ibu yang memasang fondasi mengenai keindahan dan kekokohan dari identitasnya. Itu sebabnya seindah-indahnya keluarga, itu dibangun dari seorang ayah yang impiannya besar, yang ambisinya besar, dan seorang ibu yang penuh kasih. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penanya, silakan. Angkat tangan Anda tinggi-tinggi, saya persilakan kepada Ibu yang berjilbab merah, Ibu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dini dari Bandung. Dari Bandung? Iya.
Saya mau nanya Pak tentang krisis identitas ini. Pada saat kita mengalami krisis identitas, kita kan pasti merasakan yang namanya masa labil ya Pak ya. Nah, pada saat masa labil itu labil. Oh, labil. Labil. Oke. Lalu kita percaya pada orang yang salah. Bagaimana menyelamatkan dalam keadaan yang seperti itu Pak? Oh, super sekali. Sahabat Indonesia yang super, lihat ya. Kesalahan terbesar dalam hidup ini adalah salah mempercayai orang. Ya. Salah menikah, salah berpartner, salah ambil anak angkat, salah ambil orang sebagai atasan. Orang itu mempunyai paling tidak ada 1 dan 2 dan 3 komponen yang kalau kita percayai, kita meniru 1, 2, 3 itu. 1, pengetahuannya. Kalau orangnya salah, pengetahuannya salah. Kedua, hatinya. Kalau kita percayai orang yang salah, sikapnya yang salah, kita tiru. Dan para ibu mengerti anak yang sudah mulai salah mempercayai teman yang salah. Dan yang ketiga, perilaku. Kalau kita mempercayai orang yang salah, kita meniru perilaku yang salah. Itu sebabnya tugas orang tua menjauhkan anaknya dari pergaulan yang akan menurunkan kualitas pemikiran, sikap, dan perilaku anak-anaknya. Labil, ya, tetapi anak muda memang harus labil. Kalau anak muda sejak lahir sudah stabil, Pak. Ya tuh sejak kecil 2 tahun sudah bilang sama ibunya, mama itu tidak sehat. Ya. Pesawat tempur yang paling hebat terlalu tidak stabil untuk dikendalikan manusia, sehingga harus dikendalikan dengan komputer. Anak-anak muda di keluarga kita yang hebat selalu labil, sehingga harus dikendalikan oleh ibu dan ayah yang hebat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Mohon memberikan kesimpulan Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, penjara identitas ini tidak memungkinkan kita untuk keluar dan meyakini hal-hal yang menjadi hak kita di luar. Yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang bebas dan mandiri. Banyak orang sampai tua masih berkutat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mengenai dirinya. Selalu mengatakan itu bukan aku, itu bukan untukku, aku tidak bisa begitu. Bahkan untuk menerima anjuran, katakanlah sayang kepada istri, untuk bilang sayang saja tidak bisa. Jadi banyak orang di dalam usianya yang sampai tua mempertahankan tidak boleh. Padahal banyak sekali yang seharusnya ada di dalam kewenangan dia. Jadi bagaimana kalau kita breakthrough, kita betul-betul izinkan diri kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru itu senyumnya baru, sapanya baru. Tanda bahwa Anda berhasil jadi pribadi yang baru adalah orang tertawa. Kalau orang melihat Anda tertawa, terbahak-bahak, sampai menangis, itu berarti Anda baru. Tapi kalau ada, contohnya saja, ada teman saya ingin sekali berbicara bahasa Inggris bagus sekali. Waktu saya kuliah di luar negeri dulu, dia menelpon temannya, kan bahasa Inggrisku sudah bagus. Dia menelpon, hello, good evening, can I speak to Joko please? Terus yang di sana bilang, entar ya. Gitu. Nah. Berarti masih ketahuan dia aslinya. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, yuk jangan penjara diri kita di dalam tidak adanya izin untuk menjadi pribadi yang bebas. Mulai dari sekarang, bebaslah menjadi pribadi yang mencoba, melakukan yang selama ini kita larang atas diri kita sendiri, menikmati kegagalan sebagai pemberitahuan bahwa yang kita lakukan tadi belum cukup baik, lalu maju, menerima keadaan-keadaan sulit yang menjadikan kita masuk dalam masalah, dan menerima masalah sebagai tanda bahwa kita telah naik kelas. Tolong Anda ingat bahwa masalah kecil hanya untuk orang kecil, sehingga waktu Anda masuk ke dalam masalah besar, Anda tahu bahwa identitas Anda telah menjadi pribadi, menjadi identitas yang memungkinkan Anda menangani masalah yang lebih besar. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak.
terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan, pemirsa, selalu di Mario Teguh Golden Way. Krisis identitas itu bagaimana caranya kita membangun jati diri kita tentang apa yang kita inginkan sehingga kita tidak menjadi pribadi yang lemah dan menjadi sesuai apa yang kita harapkan. Saya merasakan bahwa kedewasaan kita itu bertumbuh seiring berjalannya waktu dan melalui proses tersebut kita harus sabar, kemudian juga kita harus banyak melihat orang-orang yang sudah sukses agar kita bisa meniru kesuksesan mereka tersebut. Sangat mengena tentu ke diri saya sendiri ya, selain juga pasti teman-teman yang lain yang hadir, karena dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mario menunjukkan bahwasannya kita akan selalu punya waktu untuk berubah diri dan selalu berubah ke arah yang lebih baik.